Halo, assalamualaikum Mbak. Jumpa lagi bersama saya channel Audio Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara merakit MP3 Bluetooth ya, supaya suaranya bisa bersih, bebas dari dengung, nging, dan juga ngeses. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbak ya, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini saya ada ini MP3 Bluetooth ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada punya ya MP3 seperti ini. Nah, MP3 seperti ini itu dia problemnya atau masalahnya itu banyak sekali. Mulai dari suaranya yang dengung, juga nging, dan juga ngeses, no noise ya. Banyak lah, pokoknya suaranya itu nggak bisa bersih. Tapi kalau kita merakitnya dengan benar, merakitnya dengan bagus, itu dia bisa bersih, suaranya bisa bersih, bisa bagus. Seperti kalau kayak saya setiap nyetel lagu ya, buat konten tentang cek sound apa, itu saya pakai Bluetooth ini, MP3 Bluetooth. Suaranya juga bersih ya, nggak dengung dan noise lain sebagainya. Itu bagaimana sih? Jadi saya gunakan alat ini, rangkaian ini. Nah, ini rangkaian apa sih? Nah, ini tuh rangkaian power supply ya, power supply untuk mensuplai si MP3 Bluetooth ini, modul ini. Jadi dia harus menggunakan power supply tersendiri. Jadi di sini itu dia nggak ada isinya ya, isinya cuma ini tok. Ntar kita buka dulu. Nah, ini sudah saya spot ya. Nah, jadi ini tuh kosong, dalamnya itu cuma ada modulnya, nggak ada power supply-nya ya. Jadi power supply-nya itu saya ambilkan dari sini, dari rangkaian ini power supply isinya trafo. Kenapa nggak saya rangkai di sini? Karena nggak cukup ya, trafonya itu dia kurang tinggi boxnya, jadi nggak bisa ditutup rapat seperti ini. Jadi saya gunakan power supply ini. Oke, kita buka dulu ya seperti apa dalamannya. Nah, seperti ini ya dalamannya. Jadi seperti power supply biasa. Nah, ini trafo. Nah, ini kan ada dua ya tegangannya. Yang satu tegangan untuk tegangannya berapa ini? 9 volt ya, yang satu 12 volt. Nah, kita pakai yang 9 volt untuk ke kit ini. 9 volt atau 5 volt juga bisa, tapi ini membutuhkan daya 5 volt ini dia sudah kalau untuk bekerjanya. Nah, untuk power supply-nya ya teman-teman rakit seperti biasa atau seperti ini ya untuk skemanya. Nah, silahkan di screenshot. Nah, oke. Teman-teman nggak perlu menggunakan apa namanya IC regulator ya untuk rangkaian ini, karena untuk power supply modul ini ya itu nggak perlu menggunakan IC regulator karena dia sudah ada IC regulatornya. Nah, ini 7805 yang menandakan kit ini membutuhkan tegangan 5 volt untuk bekerja. Nah, ini kan suplainya dari sini ya, dia juga udah ada elko filternya ini, terus udah ada IC-nya. Jadi teman-teman ambil tegangan dari sini ya, itu bisa 9 volt ataupun 6 volt. Kalau ada ini ada 6 volt ya. 6 volt atau 9 volt juga nggak masalah. Nanti dia disearahkan dan masuk ke sini, terus dia sudah ada isi regulatornya gitu. Jadi yang terpenting dalam merakit MP3 Bluetooth itu yang terpenting power supply-nya sendiri teman-teman, jangan disatukan. Misalkan teman-teman ngerakit dalam box ya, dalam box, terus di situ di box itu ada misalkan apa tone control ataupun aksesoris lainnya ya seperti BBE atau equalizer. Nah, itu jangan disatukan dengan aksesoris itu. Kalau bisa dia dikasih trafo sendiri dan dikasih power supply sendiri, itu nanti hasilnya bisa bersih, suaranya bisa enak, bisa bersih, nggak dengung, nggak nging, nggak ngeses, bisa bersih teman-teman. Kebanyakan kalau suaranya dengung, nging, dan lain sebagainya itu kebanyakan yang saya alami itu karena power supply-nya dijadikan satu ya.
power supply apa namanya, tune control, power supply dan lain sebagainya, itu dijadikan satu. Akhirnya suaranya jadi nggak bisa bersih ya gitu. Jadi kalau ngerakit power dalam satu box ya, itu power supply power sendiri, terus power supply dari tune control sendiri. Kalau misalkan trafonya ada ekstranya, pakai ekstranya sendiri itu. Tapi kalau untuk si Bluetooth ini, itu dia diusahakan menggunakan supply sendiri, baru suaranya bisa bersih seperti itu. Jadi ya seperti tadi ya, untuk skema apa namanya, rangkaiannya nggak perlu dikasih apa namanya IC regulator juga nggak masalah, karena ini udah ada IC regulatornya. Terus kalau diusahakan sih ambil tegangannya supaya dia masuk ke sini itu dia nggak terlalu tinggi dari 5 volt ya 9 volt lah, masuk 9 volt DC masuk sini, nanti dia diturunkan jadi 5 volt. Kalau ketinggian itu nanti IC-nya dia nggak awet. Jadi tegangan dari trafo itu ngambilnya berapa ya, 9 volt. Karena kalau 9 volt itu dia juga nanti ngedrop ya, ngedrop itu jadinya berapa, misalkan jadinya cuma 6 volt ya, terus disearahkan gitu sih. Tapi jangan terlalu kurang juga, jangan kurang dari 5 volt, karena kalau kurang biasanya suaranya jadi tersendat-sendat ataupun jangkauan bluetoothnya kurang ya. Amannya ya ambil 9 volt lah dari trafo, 9 volt, nanti juga disearahkan, nanti juga dia akan drop, karena nggak murni ya, nggak murni 9 volt gitu. Kalau ada 6 volt ya pakai 6 volt, tapi diusahakan 6 voltnya itu jangan drop ya kalau trafonya teman-teman bagus. Jadi dicek dulu teman-teman tegangannya, misalkan di 6 volt dia nggak ngedrop, itu nanti setelah disearahkan bisa lebih dari 6 volt, lalu masukkan ke sini, ke jalur supply-nya ini kan dia supply-nya tunggal ya, plus dan min, nggak pakai CT. Nah ini 7805 IC ini kalau tegangannya terlalu gede itu biasanya panas IC ininya, nggak kuat, nggak awet dia ya. Itu sih saran saya ya, kalau nggak 6 volt ya 9 volt itu aman. Nah oke ya, untuk skema power supply nya seperti ini. Sebentar. Nah jadi dia tetap menggunakan dioda hybrid ya, walaupun dia supply-nya tunggal plus dan min, tapi dia tetap menggunakan dioda hybrid kalau saya ya, kalau saya pribadi. Soalnya kalau dia pakai dioda satu itu kurang cocok sih kalau menurut saya, kalau untuk ampli atau untuk yang berhubungannya dengan power amplifier. Kecuali kalau yang supply-nya menggunakan dioda satu, itu kalau untuk supply kipas angin itu dia baru bagus, kadang noise dia. Nah, jadi tetap menggunakan dioda hybrid seperti ini ya. Ini dari trafo 0, dia pakai trafo yang non CT teman-teman ya. Ini 6 volt atau 9 volt, terus seperti ini ya. Lalu dia disearahkan oleh dioda ini jadi DC, lalu di filter disaring menggunakan elko 1000 mikro 35 volt ya elkonya, lalu disaring lagi menggunakan kapasitor 100 nano. Nah seperti ini langsung masuk ke supply dari si modul MP3 ini. Nah masuk ke sini gitu, plus min. Jadi dia nggak perlu pakai IC regulator lagi, karena di sini sudah ada ya, sudah ada IC regulatornya. Jadi teman-teman lihat dulu modul IC-nya, kalau sudah ada IC regulator ya nggak usah pakai IC regulator. Jadi cukup gini aja, pakai trafo CT non CT, terus trafonya bisa gunakan setengah ampere atau 1 ampere. Terus seperti ini ya diodanya, rangkaian diodanya. Di filter menggunakan elko 1 biji cukup, 1000 mikro 35 volt atau 25 volt bisa. Di
filter lagi menggunakan kapasitor 100 nano langsung masuk. Suaranya pasti bersih teman-teman. Jos. Oke, sekian Mbak ya video kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.